Kris gaya Bali ada beberapa itu pamornya apa. Saya tanya kira-kira ini kalau dijual berapa Mas Bas gitu. Ya nggak saya jual apa gitu. Kalau dijual berapa ya 2M lah gitu. Perguruan tinggi masih dianggap oleh banyak masyarakat sebagai penentu keberhasilan di dunia kerja. Lalu, masihkah sekolah seni menjanjikan di era yang sudah bergeser ke era teknologi informasi? Benarkah anggapan banyak orang pilihan menjadi seniman tak bisa menjanjikan banyak hal di dunia kerja? Menjawab pertanyaan itu, di Ngaso kali ini kami berbincang dengan Rektor Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta, Dr. Inyoman Sukirna, SKRMH. Selamat sore Pak Nyoman, terima kasih sudah datang ke acara Ngobrol Sore di Tribun Sore. Terima kasih Mas Sore Mas Haji. Ya. Pak Nyoman, saya langsung saja. Ini kan anak-anak sekolah pada daftar ke tingkat perguruan tinggi ya. Nah, satu isu yang saya penasaran dan saya ingin tanyakan Pak Nyoman, masih lakukah sekolah seni di era yang modern seperti ini Pak? Era yang katanya 4.0 begitu ya, semuanya membutuhkan internet, membutuhkan gadget begitu. Nah, apakah sekolah seni masih relate Pak dengan kondisi saat ini? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang kita pikirkan dengan realitas yang ada itu kadang-kadang tidak sinkron itu gitu. Kita berbicara fakta saja, bukti mau menunjukkan bahwa akhir-akhir ini perguruan tinggi seni gitu yang terbatas di Indonesia itu banyak diminati. Misalnya saya ambil contoh yang tahun kemarin gitu, tahun ajaran 2021, peminat yang masuk ke mendaftarkan diri anak-anak generasi muda kita ke ISI Surakarta itu nisbahnya atau rasionya saya lihat itu 1:3,9, hampir 1,4. Artinya apa? Daya tampung kami yang cuma terbatas 1.000 lebih sedikit gitu, 4.000 sekian yang mendaftarkan, itu kan? Jadi tidak benar anak-anak itu tidak mencintai seni tradisinya gitu. Itu buktinya itu gitu. Ya. Misalnya yang paling di pojok itu, yang paling tidak disukai anak-anak itu biasanya ini di seni pedalangan. Kami mempunyai daya tampung di prodi itu karena keterbatasan sumber daya itu ya cuma 50 gitu memprediksikan. Sudah 45 kemarin itu. Seni pedalangan. Seni pedalangan. Jadi mempelajari tentang pewayangan, menjadi dalang. Jadi dalang, jadi Bambiworo dan lain sebagainya ada. Belajar dalang itu kan banyak hal mereka dapatkan, tidak hanya dalang saja. Itu yang perlu dimengerti. Jadi MC tradisi yang Jawa gitu kan luar biasa honor sekarang kalau dari finansial. Mereka juga dari banyak hal Mas sebenarnya gitu. Nah, saya melihat kesadaran generasi muda kita sudah mulai ada ke situ gitu. Mohon maaf Pak Rektor, sebagian besar dari orang kita itu berpikir ya, sekolah di perguruan tinggi agar ketika lulus itu bukan hanya mendapat ilmu tapi juga mendapatkan pekerjaan. Sebagian besar mindset orang kita kan seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Rektor, apakah di era kini menjadi seorang seniman itu layak diperjuangkan? Saya kira saya berani jangan bertaruh nggak bagus ya pertaruhan gitu. Tidak ada satupun lulusan dari ISI Surakarta yang nganggur Mas. Gitu. Karena apa? Karena potensi yang mereka dapatkan di prodi masing-masing itu bisa dikembangkan sendiri. Dan kadang-kadang tidak dinyana-nyana oleh masyarakat gitu loh. Tidak disangka, paling tidak misalnya saya di program studi karawitan dulu sejak tahun 2082 saya masuk di sana sampai sekarang gitu. Kalau adik-adik kelas itu tidak bisa membuat kelompok, tidak jadi pegawai negeri atau tidak bisa membuat sanggar, dia masuk di kelompok yang dimiliki oleh senior-seniornya. Misalnya kemarin ada jadi pengrawitnya Pak Mantep, almarhum di Pak Anom, di Bayu itu Mas Kangko, Mas Yoyo, Pak Purbo Asmoro itu rata-rata lulusan itu. Dan setiap bulannya rata-rata Pak
Pak Purwo Asmoro teman itu kalau tidak pandemi ini 1 bulan itu bisa lebih dari 25 kali. Iya, iya. Kalau pegawai negeri diterima golongan 3A itu berapa gaji? Kita bisa hitung-hitungan bisa, Mas. Sebenarnya tidak rugi itu gitu. Nah, itu jaminannya itu. Nah, terus ada di indikator kinerja utama dari Kemendikbud itu menanyakan berapa sih pendapatan penghasilan dari lulusan itu. Kalau pendapatan itu berupa rupiah itu maksud saya dia mendapatkan rupiah itu bisa kita bandingkan antara gaji pegawai negeri itu berapa dengan seniman yang bahkan ada dalam 1 bulan 35 kali dia pentas, payu istilahnya, PY gitu, bisa, gitu. Kan itu belum bagi mereka yang mempunyai sanggar gitu kan, bisa. Sekarang karawitan itu sudah untuk film, Mas. Terakhir itu Mas Garin membuat film black white silent gitu, hitam putih yang tidak ada omongan itu sudah menggunakan karawitan untuk ilustrasinya dan campur dengan orkestra musik barat. Saya ikut di tim itu dan itu di Melbourne, di Esplanade Singapura, di Jerman, di Belanda dan di Inggris. Ini bulan Maret tahun depan ke Perancis, Mas, itu gamelan itu. Artinya menjadi seorang seniman masih relatable ya dengan era kekini ya. Makanya saya bilang ayo kuliah seni gitu kan. Ayo kuliah seni. Iya, Pak Rektor. Iya. Baik, Pak Rektor, ada beberapa prodi ya diisi ya, seperti kampus lainnya gitu ya. Apakah di setiap prodi itu ada sebuah pekerjaan yang spesifik? Apakah setiap prodi itu menjanjikan bahwa kalau dia misalnya dia lulus dari prodi itu, ya dia bisa mengejar sebuah pekerjaan yang spesifik, Pak Rektor? Baik, ini kalau di dalam program studi itu kan dituntut di sana profil lulusan kayak apa, itu wajib itu ada gitu. Masing-masing jurusan prodi itu membuat profilnya. Yang pertama itu mereka kan akan menjadi terkait dengan keilmuannya. Misalnya biar gampang, prodi saya aja di karawitan itu, seni karawitan itu profil pertama dia sebagai seorang pengrawit, praktisi karawitan. Nomor 2 dia sebagai seorang riset di karawitan, syukur di musik karena dia sudah punya basic musikalitas gitu kan. Nomor 3 itu dia bisa menjadi pamong. Selain pegawai negeri itu, jadi kompetensi capaian lulusan di prodi itu sudah ada, Mas. Gitu. Tinggal sekarang hidup itu katanya pilihan mau jadi apa gitu. Di pegawai negeri apa gini saja cukup privat juga lumayan gitu. Itu. Jadi masing-masing prodi itu punya kompetensi lulusan gitu. Yang itu yang dihandal, yang dijual itu kan gitu. Artinya semua lulusan isi pasti punya skill yang spesifik ya. Iya. Karena ini perguruan tinggi seni kan tidak hanya di teori ilmu saja, dia lebih ke virtuositas atau keterampilan mereka itu. Malah lebih ke praktisi Pak ya dibandingkan skill soft skill ya. Betul, saya cenderungannya keterapan sekarang. Iya, keterapan. Jadi sarjana terapan, tari, sarjana terapan, animasi dan lain sebagainya gitu. Lebih ke sana, Mas, sebenarnya. Pak Rektor, menurut catatan isi persentase lulusan isi yang mendapat pekerjaan apakah sudah cukup membahagiakan buat isi? Apakah sudah cukup memuaskan buat isi? Ya, sebenarnya kami bisa membanggakan, Mas, karena beberapa alumni yang ada di luar itu sering berkabar gitu. Karena mereka itu menyebar itu ada yang ada di New Zealand, di lokal staf ambisi kedutaan besar kita di sana, ada sudah green card gitu, sudah mendapatkan KTP di Amerika gitu kan, sudah banyak lulusan kita ada di sana gitu. Terus di kedutaan besar yang dekat saja di Malaysia itu banyak lulusan kita di sana. Itu yang kabar baik, menanyakan bagaimana dan mereka siap untuk membantu penyebaran publikasi kita. Terus yang kedua yang ada di rumah yang tidak jadi pegawai negeri seperti itu, mereka disanggar-sanggar dan lain sebagainya. Kita misalnya lihat di Solo saja Deras. Deras, kalau kita komunikasi di jalan Deras punyanya Mas Hardi kan, Lawang Jonjing itu lulusan isi, Mas. Gitu. Dan yang lain ada Mas Barata yang Kriya gitu.
Dan yang kita banggakan saat ini adalah Mas Eko PC Supriyanto itu yang mendesain pembukaan Olimpiade di Papua kemarin itu dan lain sebagainya. Baru saja saya kemarin pulang dengan mereka dan tim itu di Morotai mendesain Morotai Tokuela Festival 2022 yang melibatkan 2022 penari di sana. Luar biasa. Jadi memang cukup banyak Pak ya alumnus yang punya karya besar Pak ya. Ya, dan tidak hanya di lokal di kita saja sudah menyebar kemana-mana Mas itu. Ya. Bahkan ada di angkatan saya itu ada di Minnesota itu Mas Joko Sutrisno sampai aku golekno konco penerus di sana itu karena gamelan sudah emas SMP itu sudah nabuh gamelan Jawa Mas di sana. Jadi dia beli sekian puluh bahkan ratus itu di sana dia menyebar jadi yang gitu. Nah seperti itu di luar malah kan menyebar, makanya kemarin ada perasaan tidak enak bagaimana kalau gamelan 600 sekian berangkat di Amerika dan 400 sekian di Eropa itu dan di Jepang juga sudah banyak kalau mereka mengklaim jadi miliknya gitu. Makanya kami dari ISI Surakarta dan tim kecil itu mengusulkan ke UNESCO dan tanggal 15 Desember kemarin 2021 sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia gamelan itu. Pak, sebagaimana ilmu yang terus berkembang, perguruan tinggi kan pasti juga berkembang ya, dan mungkin juga berubah ya, mengikuti perkembangan zaman begitu ya. Betul, ya. Nah kalau diisi bagaimana? Karena kan seperti ini Pak Rektor, sekarang ini kan dunia sudah berubah dari teks menjadi video, ya, dan menjadi audiovisual begitu. Nah kalau diisi, apakah juga ada ilmu terapan untuk profesi-profesi seperti itu Pak Rektor? Iya, terima kasih ini yang menjadi tantangan kami sebenarnya perguruan tinggi seni. Karena apa? Karena lahirnya perguruan tinggi seni itu adalah dimanatkan dari kementerian itu untuk penjaga gawang pelestari seni tradisi kan itu yang utama. Yang utama itu. Tetapi, tetapinya kalau kita mengawetkan ikan itu masukkan kulkas selesai kapan aja. Dan seni kan tidak bisa begitu. Dia harus beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh sebab itu IT itu bagian dari itu. Nah, saya pernah ada teman penggalian misalnya tari Gambiong Mangkunegaran itu 55 menit loh Mas yang asli. Nah itu menjadi kajian mereka digali cukup jadi 7-8 menit. Nah dengan demikian kan di samping pemikiran estetiknya juga gitu. Apalagi sekarang sudah ada IT, pendokumentasian dan lain sebagainya. Justru itu Mas, setiap kami ada diskusi atau pelaporan audiensi dengan pihak kementerian itu, permasalahan kami di situ. Pelestari itu tidak segampang yang diomongkan. Oleh sebab itu saya ada 3 seni, ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi 3 ini itu sudah otomatis. Bisa kita bilang IT yang mana tidak menggunakan seni kan gitu juga ya. Betul. Seni itu ada di mana-mana. Orang membuat video kalau nggak nyeni ya nggak bagus. Betul. Gitu Pak Rektor. Masih ada sisipan estetisnya di sana gitu. Kira-kira itu Mas. Pak Rektor, yang saya dengar ini di ISI ini ada satu-satunya prodi yang tidak ada di Indonesia, bahkan tidak ada di dunia. Adanya di ISI Solo, di ISI Surakarta. Kalau nggak salah, prodi soal keris. Bisa dijelaskan dikit Pak Rektor? Ceritakan sedikit Pak Rektor. Baik, terima kasih. Saya lupa tahun berapa ya, 2000 berapa itu Mas? 2010-an apa sebelum itu. Kami mendapat mandat dari kementerian itu mendirikan kalau dulu namanya tradisional keris, senjata tradisional keris. Sekarang nomenklatur yang baru keris dan senjata tradisional. Itu namanya. Nama resminya. Nama prodinya di nomenklatur yang sekarang Kementerian Mendikbudristek itu. Memang itu mandat Mas. Mandat yang diberikan kepada ISI Surakarta untuk membuka itu. Dan satu lagi batik. Desain mode batik, 2 program studi yang mandat. Jadi yang harus kita jalankan. Kalau di Bandung itu mandatnya musik bambu. Di Bali jadi ada, setiap ISI ini punya mandat diberi ya. dibagi-bagi gitu karena mungkin dipandang Solo itu keris itu agak keris ya, identik dengan Jawa gitu Pak.
ternyata keris itu kan di dalam kaitannya dengan budaya kita tradisional, aktivitas adat itu kan luar biasa ya, kejawen tuh. Keris di mana-mana, di Bali, di Bandung, di mana aja. Dan senjata tradisional lainnya, tidak hanya keris saja, ya tombak, ya apa ya semacam itu. Nah, itu ilmunya di sana. Nah, apa saja yang diajarkan? Pertama itu proses pembuatan keris, terus pemaknaan keris, filosofinya itu. Jadi pamor-pamor yang ada di sana kan pemaknaannya banyak itu. Dan yang menarik itu mahasiswanya cewek-cewek banyak loh berminat. Ada yang daftar ya Pak Rektor ya? Kurang lebih ada 12 kemarin banyak itu. Juga, Pak Rektor. Lumayan. Kami menyiapkan daya tampung 25, tapi ya yang 12 sudah lumayan gitu. Itu Pak Rektor, mohon maaf, itu apakah ISI pernah kira-kira tanya atau mewawancarai para mahasiswa di prodi keris itu, latar belakang mereka itu apa? Ya, saya sering kemarin itu ada pameran prodi keris itu yang diikuti oleh 5 negara padahal, karena itu masih daring kan, mereka melewat itu. Saya beberapa mahasiswa yang karyanya itu dijadikan tugas akhir mas, tugas akhir. Ini berapa proses ini saya tanya dan lain sebagainya. Kalau ini dijual berapa? Ya 4 juta lah pak gitu. Jadi karyanya itu 4 juta pemakna dan lain sebagainya. Kenapa? Dia melihat peluang-peluang itu tadi. Ini kita tidak banyak tidak ada banyak peminat, itu kan peluang mas. Betul. Tidak banyak pesaing. Betul, dia juga melihat bahwa senjata ini, benda ini banyak digunakan. Gitu. Banyak digunakan dalam upacara. Yang ada terutama. Meskipun di era modern itu masih dipakai. Ya, sekarang di Solo aja monumen keris sudah ada kan. Di terminal itu misalnya gitu. Okay. Dan luar biasa. Ada dosennya Mas Basuki, saya lihat pameran itu dipasang itu. Kerisnya keris gaya Bali, ada beberapa itu pamornya apa. Saya tanya, kira-kira ini kalau dijual berapa mas Bas gitu. Ya nggak saya jual Pak. Kalau dijual berapa? Ya 2M lah gitu. Jadi agak cuma M gitu keris itu. Jadi itu kan peluang yang luar biasa mas. Kita tidak ngeh dengan itu. Makanya cewek-cewek ini pinter. Pak Rektor sendiri, Pak Nyoman sendiri ini kan seorang seniman ya, seorang seniman karawitan. Iya, seniman gitu ya. Kalau menurut Pak Rektor sebagai seorang seniman ya, bagaimana memandang paradigma ini kan banyak masih di orang-orang kita itu paradigmanya, terutama orang tua yang anaknya mau kuliah itu kan memandang jangan jadi seniman, mau jadi apa kamu besok begitu. Itu apa masih ada Pak Rektor di era sekarang itu Pak Rektor? Saya kira masih banyak itu mas. Suatu saat kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu itu ada BKS PTSI, itu Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia. Itu kan perguruan tinggi seni yang ada di Solo, Jogja, Bali, Bandung, Padang, sekarang Papua dan Aceh. Itu ketemu RI1 Pak Jokowi di Isi Denpasar. Nah, beliau mengatakan DNA-nya negara kita itu seni budaya. Itu ngepusnya. Maka itu ayo kuliah seni gitu. Dan anggapan-anggapan itu sebenarnya kan dulu seni itu kan hanya sekedar untuk menghibur saja. Semua orang tahu. Art by destinasi gitu orang bilang. Seni itu untuk keperluannya upacara apa itu sedekah laut apa kan gitu dulu Tidak mungkin mereka itu. Tapi sekarang kan ada lukisan itu teman saya Gusti Nengah Nurato itu sudah 3-4 M satu lukisan. Misalnya apakah kalau mau kerja di kantor harus mengumpulkan berapa tahun gitu ya. Kira-kira gitulah kira-kira. Misalnya teman saya Mas Purbo Asmoro Dalang itu sekarang dia sudah 125 loh Mas. Satu malam bayang loh. Kalau Pak Mantap 125 juta ya. Kalau Pak Mantap 150. Ini 125 sudah mau. Kalau tidak 125 ya yang lain saja. Ya beri peluang juga kepada adik-adik kelasnya. Sing 75-an, sing nyekat bahkan 90-an ada juga gitu kan. Itu jadi sudah ada tarif-tarif lah. Jadi oleh sebab itu seni itu sekarang sudah jangan dilihat sebelah gitu. Mereka juga seni untuk seni dan seni untuk yang lainnya gitu. Artinya menjadi seorang seniman bisa menghidupi lah ya Pak. Saya kira yakin Pak Mantap itu dari mana bisa punya 22 mobil. Saya tanya dengan ibu itu Bu Mama Ati itu kan. Ma itu berapa
mobil yang ada 22 gitu, termasuk truk Iya, besar. iya, Itu dari mana itu? Iya. Nggak ada, itu dari seninya Pak Mantap itu. Betul. Gitu. Kira-kira itu Mas, Betul. contoh yang agak ekstrim sedikit itu. Ya. Pak Rektor, terakhir ini dari kami, silakan Pak Rektor beri pesan buat teman-teman atau adik-adik kita yang mau kuliah, gitu ya, terutama yang mau kuliah seni tapi takut, begitu ya, ada keraguan. Jangan-jangan kalau saya sekolah di seni itu saya besok nggak bisa kerja atau nggak bisa menghidupi keluarga saya. Betul. Juga pesan buat orang-orang kita, para orang tua gitu ya, yang anaknya mau pingin menjadi seniman, pingin sekolah seni tapi terbentur paradigma gitu, Pak. Betul. Arab tadi opo sesuk gitu Betul. ya. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak? Baik, terima Iya, kasih iya. terutama generasi muda kita. Sebenarnya yang pertama karena mandat kami di perguruan tinggi seni itu, yang pertama itu seperti saya bilang tadi itu, kalau dalam percaturan di dunia itu negara kita Indonesia itu bahan modal utamanya itu seni budaya. Yang lain tidak ada lagi. Itu oleh sebab itu mari seni budaya yang jadi warisan ini kita pelihara, lestari dan kembangkan. Itu pertama. Oleh sebab itu perlu orang yang di sini menangani. Ya. Loh, kalau sudah anak bangsa tidak ada, terus apa lagi gitu loh, Mas. Oleh sebab itu peluang-peluang seniman itu sebenarnya luar biasa. Karena kita punya tradisi, punya adat yang masih berjalan sampai sekarang gitu. Bisa itu, saya yakin, ayo kuliah seni lah gitu, saya jamin itu. Dan kami sebagai penyelenggara di Surakarta sudah bekerja sama dengan beberapa mitra yang siap untuk menampung itu. Jangan khawatir, karena Menteri juga memberi kiu kepada kita, jangan buka prodi yang mencetak pengangguran, itu jaminannya. Dan kampus juga akan siap untuk berkoordinasi dengan para alumni yang bagi yang belum lulus datang ke kampus lah. Kami ajak apa nanti ya gitu, apa nanti gitu. Kira-kira gitu, Mas. Yang penting yang utama tadi itu, negara kita percaturan di dunia itu, Indonesia itu apa yang bisa dijadikan andalan untuk diunjuk gigi gitu. Ya seni budaya itu. Iya. Nah, terus siapa yang menangani itu? Kalau bukan kita sendiri, kira-kira gitu singkatnya. Baik, terima kasih Pak Nyoman sebagai Rektor ya, ISI Surakarta sudah meluangkan waktu ke studio Tribun News Solo, Pak Rektor. Terima kasih, Mas Ji. Demikian Tribuners, ngobrol sore kita kali ini. Kita berjumpa di ngobrol sore selanjutnya, tentu dengan narasumber yang tak kalah menarik. Selamat sore.